Shalom, jumpa lagi dalam kesempatan renungan Jumat malam hari ini. Ada dua orang sahabat, ya, Ari dan sahabatnya, teman kantornya. Satu saat makan siang di daerah Tebet. Mereka duduk di sebuah kafe. Tiba-tiba depan kafe itu berhenti sebuah mobil sedan gold. Berhenti, lalu tiga wanita turun masuk ke kafe. Kata Ari, wow, cakep banget. Terus temannya bilang, iya cakep banget ya ceweknya. Bukan ceweknya, kata Ari, mobilnya gold, kena sinar matahari semakin mengkilat. Terus kata temannya bilang, gold apaan? Itu silver, karena kena matahari jadi bersinar. Silver, gold, silver, gold. Wah, jadi berdebat panjang. Tiba-tiba Ari sadar bahwa ada yang salah sama temannya. Kenapa dia bilang silver, padahal jelas-jelas itu warna gold. Lalu Ari bilang, hey bro, lepasin dulu kacamatanya, baru bisa lihat dengan jelas itu warna apa. Temannya lepasin kacamata. Oh iya ya, silver, bukan gold. Singkat cerita teman-teman, kacamata mempengaruhi cara pandang. Benar nggak? Demikian firman Tuhan, kita akan belajar hari ini tentang cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia itu berbeda. Sebelum dengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, dalam berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati seluruh persiapan dan maksimalkan itu. Berkati teman-teman pemuda yang mendengarkan, agar mereka diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini, cara pandang mereka diberkati dan diubahkan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Nah, renungan hari ini akan diambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah Tuhan melihat hati. Kejadian dalam bacaan ini ketika Tuhan menolak Saul dan mau memilih raja baru, dan Tuhan mengarahkan Samuel untuk pergi ke rumah Isai, dan di situ dia minta supaya semua anaknya dihadapkan satu persatu. Lalu ayat ini terjadi ketika anak yang pertama dihadapkan, Eliab, abangnya Daud. Wah, tinggi, besar, cakep, seorang tentara yang hebat. Dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi Samuel berpikir, wah ini pasti yang diurapi Tuhan, gagah, perkasa. Ya, itu pemikiran Samuel, pemikiran seorang manusia. Lalu jawab Tuhan bilang apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Nah, Tuhan bilang, manusia jangan pakai cara pandang manusia, sebab aku telah menolaknya. Nah, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan melihat hati? Yang pertama, karena kualitas hidup manusia terdapat di dalam hatinya. Tuhan melihat kualitas hati karena kualitas manusia itu ada dalam hatinya. Kualitas hidup seseorang itu ada dalam hatinya. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan bilang, jaga hati, karena hati, hidup itu berasal dari hati. Hidup itu berasal dari hati. Jadi sumber hidup kita itu dari hati. Seseorang baik dan jahat itu hatinya, kondisi hatinya yang menentukan.
Jadi kualitas seperti apa yang harus terpancar dari hidup kita? Anak-anak Tuhan, pemuda Kristen. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kualitas seperti Yesus yang harus terpancar dari hidup kita. Hidup kita harus menunjukkan jalan yang benar, teladan yang benar. Jangan sampai Anda ketika berada di tengah pergaulan, Anda tidak beda dengan orang-orang non-Kristen. Cara hidup Anda sama saja. Cara berpikir, cara berkata-kata sama saja. Lalu apa bedanya? Apa dampaknya dari mengikuti Yesus? Apa dampak dari iman Anda? Ketika di pekerjaan, cara Anda bekerja, berkomunikasi, menyelesaikan masalah sama saja dengan orang-orang yang tidak percaya. Apa dampaknya dari iman Anda? Dalam keluarga, cara Anda pun sama seperti orang-orang tidak percaya. Sebagai pelajar, sebagai adik, sebagai abang, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan di gereja, Anda tidak ada bedanya dengan orang dunia. Lalu apa dampaknya? Kita harus menunjukkan jalan, seperti Yesus adalah jalan. Kalau Yesus benar-benar hidup dalam Anda, Yesus adalah kebenaran. Jadi tindakan, cara berpikir itu benar, berdasarkan standar firman Tuhan. Ingat ketika Yesus dicobai, dia lawan semua pencobaan dengan firman Allah. Jadi kebenaran harus menjadi standar hidup kita, tingkah laku, tutur kata kita. Firman Tuhan bilang, kebenaran dan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berkualitas. Yesus hidup di dunia itu 33 tahun saja itu. Dia hidup 30 tahun lalu mulai menurut para ahli teologi mulai pelayanan pada usia 30. Jadi 31, 32, 33. Menurut penelitian ketika 33 Yesus menjalani penyaliban, mati, bangkit dan naik ke surga. 33 tahun yang menginspirasi, 3 tahun masa pelayanan yang menginspirasi. Itu yang disebut hidup yang berkualitas, hidup yang berbuah. Kalau dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7, Yesus memberitahukan bagaimana menjaga hidup yang berkualitas. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi kita harus membuktikan ke dunia bahwa Yesus hidup dalam kita. Kalau enggak, kita hanya KTP aja di Kristen. Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen hanya identitas administrasi hukum saja, tapi hidup bukan Kristen. Bukti bahwa kita sebagai ranting terjalin kepada pokok anggur, kita terhubung kepada Yesus, ialah buah-buah kita setiap hari. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini indikasi Kristen yang diberkati itu kalau tinggal di dalam Yesus. Tapi kalau Anda lihat orang Kristen yang hidup menderita tanpa ucapan syukur, hidup penuh mengeluh, menjalani usaha bisnis dengan saling senggol sana senggol sini, bacok sana bacok sini, tipu sana tipu sini. Ini orang-orang yang Kristen yang hidup menderita. Jangan heran, karena kata mereka Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak terpaut kepada pokok anggur yaitu Yesus. Yohanes 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kalau kita bersatu dengan Yesus, menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kehidupan, buah-buah keteladanan kepada dunia, maka hidup kita diberkati. Apapun yang kamu minta akan diberikan. Artinya apa? Kalau kita hidup terjalin dengan Yesus, semua permintaan kita itu sejalan dengan kehendak Allah, makanya akan digenapi. Ya, bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Banyak orang yang salah tafsir tinggal di dalam Tuhan itu selalu aktif ke gereja, selalu berdoa, selalu berpuasa. Itu hanya sebagian kecil. Bagaimana sejarah Allah masuk dan tinggal di dalam manusia. Sejarah singkatnya seperti ini. Dalam Kejadian 28, di situ ceritakan Yakub melarikan diri dari rumahnya menuju kepada pamannya Laban.
Tiba di suatu tempat, dia bermalam di situ dan dia bermimpi di tempat itu ada jembatan, ada tangga dari surga turun dan malaikat turun naik. Dia kaget bangun, dia bilang, wah, sungguh Allah ada di tempat ini. Lalu besoknya dia mengambil batu, bikin tugu, lalu menamakan tempat itu Betel. Bet itu rumah, El itu Allah, rumah Allah. Nah, kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka pergi ke sana, lalu Tuhan memberikan mereka hukum Taurat dan memerintahkan mereka untuk buat kemah pertemuan di mana Allah dapat bertemu dengan mereka di dalam kemah itu. Lalu ketika Salomo menjadi raja, Salomo membangun bait Allah, Bet-El, bait Allah, rumah Allah, masih berupa gedung. Jadi ketika masa Yeremia, Israel dihancurkan, bait Allah dihancurkan semua. Jadi bait Allah yang berupa gedung fisik itu dibangun, dihancurkan. Yeremia juga menampaikan nubuat pengampunan bahwa bait Allah dihancurkan, tapi Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian yang lama tertulis dalam hukum Taurat. Allah bertemu dengan mereka di dalam kemah, di dalam bait, rumah, gedung. Tetapi perjanjian baru yang Yeremia nubuatkan, Allah akan bertemu dengan umatnya di dalam hati mereka. Yeremia 31:33 begini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yakub dapat visi, mimpi, bangun bait Allah, Raja Salomo, dihancurkan. Lalu ketika masa Nehemia dan Esra kembali dari pembuangan, mereka membangun lagi kembali bait itu. Lalu dihancurkan lagi pada masa penjajahan Roma, bait Allah itu dihancurkan total. Ketika Allah mengganti perjanjian dengan perjanjian baru, Allah bukan tinggal di dalam bait Allah, tapi tinggal di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 19-21, saya baca ayat ini, menarik. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi orang minta tanda, apa buktinya bahwa kamu itu berasal dari Allah? Yesus bilang, rombak bait Allah ini, saya bangun dalam 3 hari. Artinya apa? Allah yang di awang-awang sana yang tidak dapat kita lihat dalam bentuk roh sudah datang dan tinggal di dalam media tubuh manusia. Dan ketika Yesus naik kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudus, Roh Allah untuk datang tinggal di dalam manusia. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi, Roh itu tinggal dan menetap dalam hati murid-murid yang pertama, gereja mula-mula. 1 Korintus 3 ayat 16, Paulus ajar kepada jemaat Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Paulus menyatakan yang jelas, kamu bait Allah. Bait Allah yang dulu udah rusak, dapat dirusak, dihancurkan, dibangun lagi, dirusak, bangun lagi, rusak. Tapi bait Allah yang sekarang itu hati manusia. Anda, Allah hanya memandang hati, karena dari situlah kualitas, dari situlah buah-buah keluar. Kalau kita baca Matius 15 ketika, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau yang keluar dari mulut itu baik, memuliakan orang itu. Tapi yang keluar dari mulut caci maki, menajiskan orang itu. Dibilang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dari hati itu sumber segala malapetaka, atau sebaliknya dari hati itu sumber segala berkat. Karena itu hati kita harusnya mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Hati kita harusnya mempengaruhi cara berpikir, tindakan, tutur kata kita agar benar. Hati kita harus meluapkan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena memang Allah peduli dengan hati kita. Yang kedua, kenapa Allah peduli dengan hati? Kenapa Allah memandang hati? Allah melihat hati. Kenapa? Yang kedua, karena penampilan bisa menipu. Tetapi hati tidak bisa menipu. Penampilan bisa menipu. Wah, kamu bisa
Kalau di daerah Indonesia Timur, saya pakai kaos ke gereja itu bisa dipandang, lihat dari bawah naik sampai ke atas. Pakai kets ke gereja bisa dilihat, ini siapa ini? Orang bisa ke salon, bisa ibu-ibu bisa pakai konde yang gede-gede ke gereja. Orang harus pakai nyicis. Saya ingat waktu SMA, saya nggak ke gereja kalau nggak berpakaian rapi, batik, celana panjang. Berpengaruh sekali. Orang menekankan penampilan luar, sangat menekankan penampilan fisik, apa yang tampak mata. Tapi ingat bahwa Yesus mengkritik pemimpin agama yang terlalu memperhatikan penampilan luar. Saya baca dalam Matius 23 ya, ayat 25 sampai 28. Dia bilang gini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Penampilan luar itu bisa menipu, bisa buat orang munafik. Bilang gini, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi pemimpin-pemimpin agama itu peduli pada penampilan, tapi mereka tidak peduli hati mereka. Yesus kritik ini. Yesus tahu, karena Yesus tahu hati. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi Tuhan bilang, hati kamu koreksi dulu. Dengan sendirinya luarnya itu akan memberkati orang. Jangan pura-pura menjadi berkat, memberkati orang, pura-pura berkhotbah, pura-pura nasihatin orang, tapi hati kamu masih rusak. It's not gonna happen like that. It's not the formula of God. Tuhan mengubah hati, baru hidupnya berubah, baru kata-katanya berubah, baru cara berpikirnya berubah. Selanjutnya Yesus bilang gini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saya di daerah Sumatera, saya 5 tahun daerah Sumatera, itu dari Medan sampai ke ujung Madinah ya, Mandailing Natal, itu Sumatera Utara. Itu kalau kita lihat ke kuburan itu, kalau kita lihat dari jauh ada kuburan sama ada pondok gitu, kita akan berpikir bahwa kuburan itu rumah orangnya dan pondok itu mungkin kandang ternak. Tapi ketika kita dekat, pondok itulah rumahnya, kuburan itu yang mewah itu kuburan. Orang membuat kuburan sehebat, secakap mungkin untuk menghargai jenazah. Ya, Tuhan mengkritik, kamu seperti kuburan, dalamnya isi tulang belulang kematian, tetapi luarnya penuh dengan malapetaka. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi kenapa Tuhan melihat hati? Karena memang penampilan itu bisa menipu. Jadi Tuhan gak lihat penampilan, Tuhan gak melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat penampilan, Tuhan akan bilang sama ahli-ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, good, kalian bagus, kalian sudah mengatur semuanya dengan baik, tata cara ibadah kalian bagus, pakaian kalian rapi, bagus. Tapi Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang percuma, munafik, celaka kalian itu. Kalian lebih peduli urus yang luar daripada hati kalian. Tetapi sebaliknya kita baca ya, Lukas 21 ayat 3-4. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika orang, kalau kita nonton di film Yesus itu, ketika orang berbaris memberikan persembahan, ada orang kaya berikan persembahan yang banyak. Wow, semua memuji, hebat. Tapi ketika datang janda miskin, dia kasih 1 koin,
Lalu orang bilang, wah sedikit sekali yang kamu berikan itu. Lalu Yesus bilang, enggak, persembahan orang ini yang diterima. Persembahan ini yang benar. Kenapa? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasi dari tindakan janda tadi. Seorang kaya ini mungkin memberikan dari kelebihannya, tapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan biaya hidup harinya itu diberikan kepada Tuhan. Dan dia mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Ini hati yang percaya, bukan hati yang mau show off. Jadi kalau Anda mau melayani Tuhan di gereja itu berdoa minta ketulusan hati, keikhlasan hati, supaya Tuhan berikan. Kalau Anda mau menolong orang, minta ketulusan, keikhlasan hati, jangan cari perhatian. Setiap kali Anda keluar dari rumah, berdoa, Tuhan kasih saya hati yang ikhlas tulus mengasihi orang lain tanpa pamrih. Kalau orang lain bisa mengasihi dengan pamrih, kasih yang terbatas. Tuhan mengasihi tanpa pamrih, tapi kasihnya itu unlimited. Ini harus jadi contoh orang Kristen. Mengapa Tuhan melihat hati? Yang pertama, karena kualitas hidup manusia terdapat di dalam hati mereka. Kualitas hidup Anda terdapat dalam hati Anda. Karena itu Tuhan melihat hati. Kenapa Tuhan melihat hati? Yang kedua, karena penampilan kita bisa menipu. Karena itu Tuhan tidak melihat penampilan. Tuhan melihat hati. Tuhan mau mengubah hati Anda supaya hati hidup Anda berkualitas. Karena itu taruh perhatian Anda sama hati Anda. Tiap hari berdoa, Tuhan tolong ubah hati. Rajin baca Alkitab, rajin baca renungan, nonton film-film Kristen, nonton video-video Kristen. Biarkan tindakan, tutur kata, cara berpikir kita dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Alkitab. Biar hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, supaya hidup kita berubah, berkualitas, menghasilkan buah, dari waktu ke waktu mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menguasai, mengambil alih hidup kami, memberkati hati kami, sehingga menjadi bait Allah yang kudus, di mana Engkau memerintah, menguasai masa muda kami, sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai abang, sebagai adik, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai pelayan, sebagai karyawan. Hati kami menunjukkan kualitas hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami, skill talenta yang kami miliki, kami melakukannya dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa munafik. Tuhan tolong kami, agar kami tidak memberi perhatian lebih kepada penampilan, tapi hati kami yang terutama. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.